jurnal dengan keadaan sehat walafiat. Semoga nanti menghasilkan yang terbaik dan barokah untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pagi hari ini karena situasi belum memungkinkan, kami sampaikan bahwa untuk diklat penyusunan jurnal melalui Google sebabnya belum begitu aman. Mungkin insya Allah pada kesempatan lain hari dengan tim, insya Allah kita selenggarakan dengan tatap muka. Pada Bapak Ibu semua yang kami hormati, semoga acara pada pagi hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya dan nanti menghasilkan produk yang seperti kita inginkan. Dan insya Allah semua narasumber Bapak Ibu semuanya bisa saling melengkapi dan bergabung. Semoga nanti bisa menghasilkan yang terbaik. Bapak Ibu semua yang hormati, mungkin kegiatan seperti ini kita lakukan, kita selenggarakan setiap semester. Semoga nanti Bapak Ibu dalam kegiatan penyusunan jurnal tidak mengalami kendala. Dan semoga nanti bisa digunakan dengan semestinya dan sebaik mungkin, terutama untuk persyaratan kenaikan pangkat untuk 4B itu salah satunya harus produk dari jurnal. Pada Bapak Ibu semua yang hormati, mungkin dari saya sekian dulu, ada salah kata mohon maaf. Dan kegiatan pagi hari ini, marilah kita buka doa bersama-sama, doa baca basmalah bersama-sama, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Bu Erni. Ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sri yang telah memberikan sambutan dan secara resmi sudah dibuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Karena ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang pertama gitu ya. Setelah ini juga masih ada kegiatan-kegiatan lanjutannya Bapak Ibu. Kemudian kita memasukin acara yang berikutnya, yaitu pemaparan materi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari UAD. Tetapi sebelum beliau memberikan materinya, kami ingatkan sekali lagi Bapak Ibu, bagi yang belum melakukan presensi dan juga pretest, kami persilahkan untuk melakukan presensi dan juga pretest. Setelah itu nanti baru akan kita lanjutkan ke acara berikutnya. Kami berikan waktu kepada Bapak Ibu 10-15 menit untuk mengisi pretest di link yang sudah ada di chat. Bagi yang sudah selesai mengisi pretest, mohon untuk menunggu Bapak Ibu yang lain yang sedang mengisi pretest. Kami persilakan Bapak Ibu.
Link presensi di mana ya? Link presensinya ada di room chat, Bapak. Di chat. Link presensi sekaligus mengisi pretest, Bapak. Yang isar gue paling deng. Iya, maksudnya iki wis ngisi pretest iya presensi ngono lho. Jadi jika Bapak Ibu sudah melakukan atau sudah mengisi pretest, maka otomatis sudah juga melakukan atau sudah mengisi presensi. Link presensinya yang terakhir Ibu Suryanti, Ibu Suryanti. Sekarang ganti namanya, ini namanya masih Sister Smith ya, bukan? Bukan linknya kan namanya Sister Smith. Oke, sing ngene nggih Bapak Ibu, kami coba setting terlebih dahulu nggih. Sepertinya ada kesalahan settingan di di Google Form-nya ini Pak. Iya, settingannya. Iya, G. Ya ini saya mau linknya presentasi nggak bisa. Nggak bisa, sejak tadi berkali-kali ya. Belum bisa ya Bu? Atau mungkin di anu aja Bu Erni? Di skip dulu aja kali ya absensinya. Settingannya mungkin Google Form-nya. Saya
Cek makmu. Oh, kan menyerang di suaranya. Tunggu kok. Oh. Cek. Tak udah kah? Cek. Gimana? Nggih, maaf. Saya masih ternyata masih Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu pemaparan materi. Di sini yang pertama adalah terkait dengan jenis-jenis penelitian, yaitu pengenalan jenis-jenis penelitian yang akan disampaikan oleh Ibu Liana Sofiana. Beliau sebelum beliau memaparkan materinya, sedikit saya beliau nama beliau adalah Liana Sofiana SKM MPH, SKM MSC, maaf Bu Lina. Beliau adalah salah satu dosen FKM UAD dan saat ini beliau kembali menjadi mahasiswa di program doktor FKM Undip. Untuk penelitian beliau ini saya tidak baca semua, Bapak Ibu, ini saya cari juga di Google Scholar, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat men-search hasil penelitian beliau yang sudah dipublish. Nah, saat ini beliau fokus kepada tuberkulosis ya, dan terkait juga dengan penyakit luar juga gitu, dan juga terkait dengan kecacingan gitu ya. Nah, mungkin itu CV singkat dari Ibu Liana. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kepada Bu Liana kami silakan untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Silahkan Bu Liana. Oke, terima kasih Bu Erni. Terdengar suara saya Bu Erni? Tidak perlu izin malah. Terdengar. Oke, Bapak Ibu Bapak Ibu kami infokan kembali untuk presensi di skip saja, ya. Kita karena tadi ada kendala teknis, jadi untuk presensi kami skip dulu saja, ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung saja ke materi, nggih. Nanti takutnya waktunya semakin siang, nggih. Saya yakin Bapak Ibu pasti banyak sekali pekerjaan, ya Bapak Ibu. Selamat bertemu lagi dengan kami. Mungkin Bapak Ibu yang periode lalu pernah mengikuti, nggih. Sekarang kita melanjutkan lagi, nggih, untuk kegiatan pendampingan dalam penulisan artikel ilmiah bagi Bapak Ibu guru. Perkenalkan lagi, nama saya Lina Sofiana. Saya diberikan amanah oleh Pak Muhammad Irma Sukarelawan untuk memberikan materi pada hari ini. Ya, mungkin nanti kita diskusi saja, ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami betul mengenai penelitian itu seperti apa. Jadi nanti sebelum saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan mempelajari dulu, ya Bapak Ibu, sebelum kita menulis artikel ilmiah, ya, kami berikan dulu konsep mengenai penelitian itu seperti apa. Karena pada dasarnya sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan penelitian, ya. Jadi tidak hanya PTK saja, tetapi bisa juga melakukan berbagai macam jenis penelitian yang respondennya itu adalah siswa di kelas masing-masing. Nah, ini akan sedikit saja, nggih, karena kalau menjelaskan mengenai penelitian itu sebenarnya butuh sekian SKS, tapi ini hanya sebagai gambaran saja untuk Bapak Ibu memahami sebenarnya ada apa saja sih terkait dengan jenis-jenis penelitian. Nah,
saat ini memang tidak hanya seorang peneliti yang dituntut nggih Bapak Ibu untuk melakukan penelitian dan publikasi artikel ilmiah hasil dari penelitian, tetapi ternyata Bapak Ibu guru pun dituntut untuk dapat melakukan penelitian dan nanti luarannya atau outputnya itu adalah artikel ilmiah ya. Mau nggak mau kita harus bisa nggih Bapak Ibu, karena ternyata itu merupakan kebutuhan bagi kita semua. Nah, sebelum ke artikel ilmiah, kita akan coba menyampaikan mengenai konsep penelitian itu seperti apa. Jadi kalau kita kembali ke teori, bahwasannya penelitian atau riset itu adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu analisis gitu Bapak Ibu, dan dilakukan secara sistematis. Jadi dilakukan melalui prosedur ya atau langkah-langkah yang berurutan. Karena kalau dalam penelitian itu ada metode penelitian sehingga prosedur itu harus kita lakukan secara sistematis. Kemudian metodologis ya, kita memerlukan metode penelitian karena dalam penelitian ini ya itu bukan hanya kemungkinan-kemungkinan, tetapi memang harus didasari pada ilmiah gitu ya, ilmiah yang secara logis dan juga konsisten serta bertujuan untuk dapat mengungkapkan kebenaran. Jadi kenapa kok harus diteliti ya, karena kita bisa mengungkapkan kebenaran seperti apa ya, bukan hanya katanya-katanya gitu nggih, tapi bisa kita buktikan kebenarannya apakah memang ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Nah, ini untuk mengungkapkan kebenaran tadi ya sebagai salah satu dari keinginan kita gitu nggih untuk mengetahui mengenai apa ya permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, pemecahan masalahnya, yang itu bisa kita lakukan melalui riset atau penelitian. Nah, kalau kita mau melakukan penelitian, itu kita punya proses ya atau arah penelitian. Yang pertama, dengan penelitian ini kita bisa menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu melakukan PTK, itu kan bisa menggambarkan kondisi seperti apa nggih tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Kemudian dengan penelitian kita juga bisa memecahkan suatu masalah. Lalu bisa juga kita menemukan atau mengembangkan suatu model atau cara atau metode gitu nggih. Jadi nanti bisa kita kembangkan metode seperti apa, metode pembelajaran seperti apa yang itu bisa meningkatkan prestasi siswa misalnya. Kemudian bisa mengembangkan ketika metode itu sudah dikembangkan, kemudian bisa untuk kita teliti ya efektif atau tidak metode pembelajaran tersebut untuk peningkatan prestasi pada siswa. Lalu dari hasil penelitian itu juga bisa kita jadikan untuk membuat keputusan atau kebijakan. Misalnya beberapa waktu lalu itu kan ada metode atau kurikulum 2013 itu kan pasti dilakukan evaluasi gitu nggih, apakah penerapan kurikulum tersebut itu sudah sesuai belum ya. Ketika belum berarti ada apa perlu dievaluasi sehingga itu bisa untuk membantu dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan. Kemudian bisa juga mengembangkan atau menguji suatu konsep atau teori. Jadi kalau Bapak Ibu di dunia pendidikan pasti punya teori-teori mengenai pendidikan gitu ya. Nah, itu bisa kita kembangkan, bisa kita uji seperti apa penerapannya ya ketika kita terapkan di siswa kita. Kemudian dengan penelitian kita juga bisa memperbaiki suatu keadaan ya atau peristiwa ataupun situasi yang lain yang ada pada dunia pendidikan. Jadi ternyata penelitian itu juga sangat penting ya yang perlu kita lakukan karena ternyata bisa mengembangkan berbagai macam di bidang kita gitu ya. Dalam hal ini bagi Bapak Ibu adalah pada bidang pendidikan. Biasanya kalau penelitian itu dilakukan atas dasar rasa ingin tahu nih Bapak Ibu. Kita pengen tahu sebenarnya apakah metode pembelajaran kita ini sudah sesuai, sudah untuk meningkatkan prestasi siswa atau belum. Nah, ketika kita ingin tahu maka kita harus melakukan penelitian gitu ya, supaya apa?
supaya kita bisa memecahkan permasalahan. Jangan-jangan metode yang kita gunakan ke siswa itu tidak sesuai, sehingga wajar misalnya ketika hasilnya atau prestasinya tidak ada peningkatan. Nah, dari penelitian ini hasilnya pun bisa kita pertanggungjawabkan ya Bu, terkait dengan keabsahan dan juga keakuratan. Karena dalam penelitian itu menggunakan berbagai macam metode ya, dan itu secara sistematis dan logis sehingga bisa kita pertanggungjawabkan hasil dari penelitian kita. Nah, karena tadi penelitian itu wajib menggunakan metode ilmiah ya yang bisa diukur dan bisa dibuktikan rasional ya, kemudian logis dan juga analitis sehingga bisa dipahami oleh manusia gitu ya. Kalau tadi nggak logis, kemudian nggak rasional, tentunya itu tidak bisa kita pahami. Sehingga dengan penelitian inilah kita bisa memahami ya berbagai macam permasalahan ya yang akan kita teliti. Kemudian penelitian ilmiah itu cirinya harus menggunakan metode penelitian yang ilmiah gitu ya. Ada evidence base-nya, tidak katanya-katanya, tapi bisa kita buktikan secara empiris. Nah, sehingga untuk melakukan itu, ya, melakukan penelitian yang memang harus secara ilmiah, maka kita harus mempelajari metode penelitian. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sekarang sedang studi lanjut misalnya, nah pasti di mata kuliah itu ada terkait dengan metodologi penelitian, ya. Ini membutuhkan banyak SKS Bapak Ibu ketika kita akan mempelajari metode penelitian, tetapi ketika nggak dipraktekkan itu juga tidak ada manfaatnya. Nah, sehingga berharap Bapak Ibu juga bisa melakukan penelitian gitu ya pada di sekolah masing-masing. Nah, ini adalah metode penelitian. Jadi metode penelitian itu merupakan cara ilmiah ya yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu dan juga kegunaan tertentu. Nah, cirinya suatu penelitian itu adalah tadi yang saya sampaikan, bahwasanya harus sistematis dan logis. Artinya apa? Riset itu harus dilaksanakan melalui prosedur ya, atau langkah-langkah yang berurutan. Jadi ada metodenya. Selain itu juga penelitian itu harus dibuat secara logis ya, dan tidak memanipulasi hal apapun di dalamnya. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu pun tidak diperkenankan ya Bapak Ibu untuk memanipulasi data, karena nanti kita nggak bisa secara logis gitu nggak Bapak Ibu. Kemudian selain itu penelitian juga harus bersifat ilmiah. Artinya apa? Artinya riset itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya, serta bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, maka penelitian ini juga harus menyajikan fakta-fakta yang ada yang di lapangan itu seperti apa, temuan-temuan kita di lapangan itu seperti apa, sehingga itu bisa kita katakan bersifat ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah efisien dan bermanfaat. Jadi penelitian itu juga harus disusun seefisien mungkin dan bisa dipahami oleh banyak orang deh. Karena kan nantinya ini akan dijadikan artikel ilmiah, jadi harus seefisien mungkin agar hasil penelitian kita itu bisa dipahami oleh pembaca. Selain itu juga bermanfaat, jadi harus memiliki kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Okay. Lalu yang keempat adalah analitis, ya. Jadi riset ini harus dilakukan atau dibuktikan melalui proses metode ilmiah, gitu, okay. Artinya apa? Ketika kita akan mengukur sebab akibat, ya, itu harus diuraikan secara jelas dalam suatu penelitian. Jadi ada analitisnya, gitu nggak Bu? Jadi hubungan sebab akibat itu bisa kita buktikan dalam riset atau penelitian. Nah, dalam penelitian itu jenisnya banyak sekali Bapak Ibu. Ini beberapa kami uraikan terkait dengan jenis penelitian. Ada jenis penelitian berdasarkan penggunaannya. Dalam hal ini ada dua, yaitu penelitian dasar atau basic research dan juga penelitian terapan. Kalau penelitian dasar itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah ya, atau untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Jadi hasilnya itu nanti bisa dipakai, namun dalam jangka panjang, gitu ya. Jadi tidak
tidak cepat penerapannya, tapi bisa digunakan dalam jangka panjang. Misalnya, kalau penelitian dasar itu contohnya adalah kita bisa meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan manusia terhadap hasil belajar itu seperti apa. Nah, dari hasil penelitian faktor yang mempengaruhi kecerdasan manusia ini terhadap hasil belajar, itu bisa dijadikan referensi dalam mengetahui faktor yang mempelajari atau yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran. Artinya, hasil dari penelitian dasar ini bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang, tidak disegerakan, ngaten ya Pak Ibu. Jadi ini adalah yang dinamakan penelitian dasar. Kemudian yang kedua ada penelitian terapan. Jadi kalau penelitian terapan juga bertujuan sama meningkatkan pengetahuan ilmiah, tetapi dengan tujuan yang praktis ya. Hasilnya itu bisa kita pakai untuk keperluan praktis. Jadi kalau dengan penelitian terapan, ya itu bisa kita dengan segera hasilnya bisa kita aplikasikan ya Bapak Ibu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya contohnya adalah kita akan meneliti mengenai pengaruh implementasi kurikulum 2013 terhadap mutu pendidikan. Kenapa kita meneliti pengaruh implementasi kurikulum 2013? Karena ini perlu kita teliti hasilnya nanti itu bisa untuk mengevaluasi apakah memang implementasi kurikulum 2013 ini sudah sesuai belum untuk peningkatan mutu pendidikan. Kalau ternyata hasilnya sesuai, maka bisa tindakan selanjutnya ya, tujuan praktisnya adalah dengan mengimplementasikan atau melanjutkan kembali kurikulum 2013. Tetapi ketika memang hasil penelitiannya dari implementasi terapan 2013 ini artinya tidak signifikan untuk peningkatan pendidikan mutu pendidikan, maka bisa kita jadikan untuk keperluan praktis lain. Artinya apa? Berarti dibutuhkan pengembangan implementasi kurikulum yang lain yang bisa kita terapkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, itu ada dua jenis penelitian berdasarkan penggunaannya. Jadi ada basic dan terapan. Ya, cirinya adalah tadi kalau basic itu tidak ada tujuan praktis dan hasilnya itu bisa kita gunakan dalam waktu jangka panjang ya, seperti untuk referensi gitu nggih. Tapi kalau terapan ini tujuannya adalah untuk tujuan praktis, artinya segera untuk kita hasilnya segera kita untuk aplikasikan gitu ya, untuk untuk konsep-konsep tertentu. Nah, itu adalah berdasarkan penggunaannya. Nah, ada jenis penelitian lain berdasarkan pendekatannya ya, ada kuantitatif, ada juga kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan, kemudian menguji, dan bisa untuk menentukan hubungan antar variabel. Kita akan mencari hubungan antara variabel, misalnya kondisi sosial ekonomi orang tua dengan prestasi siswa misalnya. Nah, itu bisa kita menggunakan dengan pendekatan kuantitatif. Nah, biasanya ya penelitian kuantitatif ini menggunakan data kuantitatif gitu ya. Berupa apa? Berupa angka ya, berupa data diskrit ataupun data kontinu ya. Kuantitatif tadi artinya apa? Datanya adalah berupa angka. Nah, kalau yang kedua adalah penelitian kualitatif. Biasanya kalau kualitatif itu diidentikan dengan penelitian yang datanya adalah kalimat gitu ya Pak Ibu. Jadi kualitatif itu merupakan penelitian untuk mendeskripsikan suatu fenomena ya secara mendalam, kemudian peka terhadap konteks dan juga naturalistik. Nah, biasanya untuk kualitatif itu mendeskripsikan suatu fenomena itu secara mendalam, gitu ya. Nanti akan mengkaji dari 3 hal, yaitu apa ya, what, kemudian bagaimana, dan why, kenapa, gitu ya. Ini akan dikaji secara mendalam. Nah, biasanya kalau ada beberapa orang yang mengatakan lebih enak kuantitatif karena jelas nih, kita menjelaskannya adalah data gitu nggih. Artinya jelas. Kalau kuali itu kita harus merangkai kalimat gitu nggih, menganalisis secara kalimat. Nah, ada yang mengatakan enakan kuanti, enakan kuali ya. Tapi itu kembali lagi ya tergantung penggunaannya. Ketika memang pendekatannya adalah mengharuskan kuantitatif,
maka bisa dengan kuantitatif. Tapi ketika pendekatannya adalah fenomena, misalnya atau etnografi, budaya, okay, itu nggak bisa kita menggunakan kuantitatif karena nggak bisa menelusur secara mendalam fenomena-fenomena yang ada di budaya kita, gitu ya. Sehingga yang paling tepat adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif, nah, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian mengenai menggambarkan secara mendalam fenomena yang ada di sekolah, misalnya, itu bisa dengan menggunakan kualitatif. Atau yang saat ini sedang ngetren ya Bapak Ibu, itu ada mixed method. Nah, mixed method itu adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi lebih beragam datanya gitu Bapak Ibu. Jadi selain kuantitatif juga dikaji secara kualitatif. Nah, ini adalah jenis penelitian berdasarkan pendekatannya. Ada juga jenis penelitian berdasarkan metodenya, ya ada banyak sebenarnya Bapak Ibu. Ini kami sampaikan, ada yang pertama deskriptif, studi kasus, tadi kalau nggak salah ada dari Bapak Ibu sekalian yang tadi menyampaikan risetnya adalah studi kasus. Kemudian tindakan, nah yang biasanya Bapak Ibu lakukan dalam PTK, tindakan kelas. Kemudian survei, ada studi korelasional, ada eksperimen, dan R&D. Nah, yang sering Bapak Ibu lakukan adalah riset tindakan dengan tindakan kelas atau PTK. Okay. Nah, pada kali ini nanti kita akan memperdalamnya adalah penelitian survei Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu jenis penelitian berdasarkan metode itu seperti apa. Yang pertama adalah deskriptif. Deskriptif ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk merumuskan deskriptif yang akurat, faktual, sistematis mengenai sifat suatu populasi dengan mendeskripsikan fakta dan peristiwa yang ada dari masa lalu hingga sekarang tanpa melakukan perubahan pada variabel bebasnya. Jadi kalau contohnya ini, kalau Bapak Ibu melakukan penelitian secara deskriptif, bisa tentang misalnya mengenai penggunaan komputer di beberapa SD di pedesaan misalnya. Seperti apa sih kondisinya ya ketika kita mengaplikasikan teknologi komputer di SD di pedesaan gitu. Nah, di deskriptif sebenarnya juga banyak jenisnya Bapak Ibu. Nanti kita akan menyampaikannya nanti lain kali ya Bapak Ibu. Kita menyampaikan konsep dasarnya dulu saja. Kemudian yang kedua adalah penelitian studi kasus. Studi kasus ini kita memusatkan perhatian pada satu kasus saja ya. Namanya juga studi kasus, berarti kita memusatkan perhatian pada suatu kasus gitu nggih. Nah, itu dikaji secara intensif dan terperinci nggih mengenai latar belakang keadaannya yang sekarang yang dipermasalahkan gitu nggih. Artinya kita fokus pada satu kasus saja ya, kita perdalam seperti apa permasalahannya sampai dengan bisa mengetahui faktor apa sebenarnya sih kenapa kok bisa terjadi seperti itu gitu guys, sehingga nanti dari permasalahan itu kita juga bisa merekomendasikan suatu intervensi gitu guys dari kasus yang kita teliti itu seperti apa. Nah, untuk studi kasus ini kekhususannya adalah yang pertama, subjek yang diteliti itu terdiri dari suatu kesatuan unit gitu guys secara mendalam, sehingga hasilnya merupakan suatu gambaran lengkap atas kasus pada unit tersebut gitu ya. Karena fokusnya pada satu kasus, maka kita hasilnya itu akan intensif dan mendalam mengkaji mengenai kasus atau permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, kekhususannya adalah selain penelitiannya hanya pada satu unit tertentu, ya, ubahan-ubahan yang diteliti juga terbatas ya, dari ubahan yang lebih besar jumlahnya yang terpusat pada satu aspek saja yang menjadi kasusnya. Jadi kita fokus pada satu kasus, ya, kemudian kita teliti kondisi seperti apa, fenomena yang seperti apa, ya, permasalahannya apa, faktornya apa yang mempengaruhi. Nah, itu adalah studi kasus. Yang ketiga adalah penelitian tindakan. Ini yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini di kelas ya, dengan tindakan kelas.
apa sih penelitian tindakan? Nggih, menurut beberapa teori, misalnya mengambil dari teorinya Chemis dan Taggart yang mungkin sudah diaplikasikan oleh Bapak Ibu sekalian ketika melakukan penelitian tindakan, nggih. Pada dasarnya research action atau penelitian tindakan ini adalah suatu bentuk penelitian yang di mana dilakukan dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktek pendidikan sosial, serta pemahaman mereka mengenai praktek dan terhadap situasi tempat di mana dilakukan praktek-praktek tersebut. Ketika seorang guru, maka tempat atau praktek penelitian tindakannya di mana? Tentu di kelas. Ketika kemudian kepala sekolah, itu bisa sekolah menjadi tempat penelitian dari para kepala sekolah. Artinya apa? Tempat-tempat praktek untuk tindakan ini disesuaikan dengan kita, Bu. Kalau kita seorang guru mau melakukan penelitian tindakan, maka tempat penelitiannya di mana? Yaitu di kelas, gitu. Nah, ini adalah penelitian tindakan yang sudah Bapak Ibu lakukan dan mungkin sudah banyak yang mensubmit artikel dari penelitian tindakan. Lalu yang keempat adalah survei, jadi merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti suatu populasi dengan sumber data berupa sampel yang diambil dari populasi tersebut dan untuk merumuskan keseluruhan dari populasi penelitian. Jadi kalau survei itu tidak harus total populasi Bapak Ibu, tapi bisa kita menggunakan sampel penelitian. Sampel ini lalu bagaimana Bu? Berarti kita nggak bisa menggambarkan dong kalau menggunakan sampel, ngaten nggih. Bisa menggambarkan suatu populasi karena kita akan mengeneralisasi, mengambil sampelnya itu yang karakteristiknya sama dengan populasi. Jadi walaupun dengan sampel di riset survei, tapi itu bisa menggambarkan kondisi suatu populasi. Nah, sampel itu diambil dari populasi. Nah, ini merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena kalau tidak sesuai, maka kita nggak bisa mengeneralisasi, tidak bisa menggambarkan, menyimpulkan suatu kondisi populasi yang kita teliti. Sehingga sampel itu merupakan bagian dari populasi, memiliki karakteristik yang sama. Kenapa? Karena kita akan menyimpulkan kondisi populasi tersebut melalui sampel tadi ya. Kita bisa mengeneralisasikan melalui sampel tersebut. Kemudian yang keempat ada riset korelasional. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat hubungan antara 2 atau 3 atau lebih bahkan variabel, maka kita bisa menggunakan jenis penelitiannya adalah korelasional. Kita akan melihat hubungan yang penting gitu untuk mengetahui tingkat hubungan yang ada antara variabel A dengan variabel B. Misalnya ibu guru atau bapak guru ingin meneliti sebenarnya ada nggak sih hubungan antara dukungan orang tua dengan prestasi siswa. Maka bisa dengan menggunakan jenis penelitian korelasional. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk mengetahui hubungannya. Apakah ada nih hubungan antara dukungan orang tua dengan prestasi? Kan mungkin selama ini kita hanya praduga gitu nih Bapak Ibu, menghipotesis awal bahwasanya jangan-jangan gitu prestasi siswa ini juga ada kaitannya dengan dukungan orang tua ya. Ketika ada dukungan orang tua, bisa saja prestasi siswanya itu bagus gitu Nah, gitu Bu, sehingga ketika ibu bapak akan membuktikan ada hubungan atau tidak antara dukungan orang tua atau dukungan guru misalnya dengan prestasi siswa, maka bisa menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian korelasional. Yang selanjutnya adalah eksperimen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan penelitian eksperimen. Jadi tidak hanya PTK terus gitu Bu, atau tindakan terus gitu kemudian studi kasus aja. Ibu bapak juga boleh atau bisa melakukan penelitian eksperimen. Nah, apa itu penelitian eksperimen? Jadi eksperimen ini adalah kita melakukan percobaan Bu, dengan kelompok-kelompok tertentu ya, dengan dikenakan perlakuan-perlakuan tertentu ya, dengan kondisi yang dapat kita kontrol. Jadi Bapak Ibu misalnya punya metode A dan metode B. Nah, kita bisa Bu melakukan eksperimen. Siswa kelas berapa sih kalau SD kelas 1 misalnya.
siswa kelas 1, kelas A, 1A misalnya, kita berikan metode dengan pembelajaran X misalnya. Kemudian yang satu lagi dengan metode pembelajaran Y. Dan yang kelompok lain itu dengan kontrol, dengan biasa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu kita bisa melakukan eksperimen, Bu. Apakah memang dengan metode-metode tersebut itu bisa meningkatkan prestasi siswa atau tidak gitu. Jadi ternyata Bapak Ibu guru itu juga bisa melakukan eksperimen. Jadi eksperimen itu nggak harus di laboratorium ya Bapak Ibu. Di eksperimen itu juga ada namanya eksperimen semu gitu ya. Jadi nggak di laboratorium tetapi eksperimennya adalah di lapangan. Dalam hal ini bisa juga di kelas atau di siswa kita. Nah, itu adalah eksperimen. Ya, tadi misalnya apakah efektif metode pembelajaran yang saya ajarkan gitu ya. Kita cobakan Bu di kelompok-kelompok yang sudah kita tentukan tadi. Misalnya kelompok kelas 1A dengan 1B gitu ya. Kita aplikasikan ya metode yang kita akan kita sampaikan. Lalu kemudian akan dilakukan penelitian secara eksperimen dan akan kita lihat di akhir percobaan kita ya, apakah ada peningkatan prestasi belajar ya, antara kelompok A dan kelompok B. Nah, ketika ada perbedaan dan ternyata lebih metode yang kita gunakan ini ada perbedaan peningkatan prestasi, artinya apa? Metode yang kita sampaikan di kelas itu adalah efektif untuk meningkatkan prestasi siswa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu juga bisa melakukan penelitian eksperimen. Kemudian yang terakhir ada penelitian R&D atau Research and Development. Ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keefektifan dari metode tersebut. Jadi kita bisa membuat suatu metode gitu ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu membuat sistem informasi pembelajaran. Kalau yang berbayar itu kan ada misalnya apa sih ruang guru ngatur nggak Bu? Ada kayak ruang guru misalnya. Ibu membuat suatu model itu, metode itu, kemudian dikembangkan ya. Lalu setelah dikembangkan kemudian diuji. Sebenarnya metode yang kita kembangkan tadi itu seperti apa? Efektif atau tidak? Nah, itu adalah kita bisa menggunakan penelitian R&D atau Research and Development. Nah, dalam bidang pendidikan, ya, R&D itu merupakan metode penelitian yang bisa kita gunakan sebenarnya untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu juga bisa, eksperimen bisa, R&D juga bisa. Ketika kita sudah mengembangkan suatu produk dan akan kita uji apakah efektif atau tidak metode tersebut. Itu Bapak Ibu, jadi tidak sempit ya kepada riset tindakan saja, tetapi ternyata kita bisa melakukan berbagai macam jenis penelitian. Bisa survei, bisa eksperimen, R&D, ataupun korelasional. Tergantung Bapak Ibu akan melakukan apa, tujuannya untuk apa. Maka kita sesuaikan dengan jenis penelitian dan metode penelitiannya. Nah, ini langkah-langkahnya dalam melakukan penelitian. Jadi kita bisa harus memilih suatu topik penelitian tertentu. Nah, kita mau minatnya di bidang apa? Kita kompetensinya bidang apa? Lalu kita bisa memilih satu topik penelitian. Nah, ketika sudah memilih satu topik penelitian, kita mengkaji secara literatur studi literatur grand teori kita ya yang relevan dengan topik yang akan kita angkat sebagai penelitian. Ya, kita pelajari literatur yang ada gitu ya. Kemudian setelah mempelajari literatur, mengkaji yang relevan terhadap topik riset kita memilih ya dan menyatakan dan juga membuat suatu rumusan masalah. Setelah menyusun rumusan masalah, kemudian kita merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara, dugaan sementara. Misalnya tadi untuk mengetahui hubungan antara dukungan orang tua dengan prestasi. Nah, berarti kan kalau menurut grand teori ada hubungan antara dukungan orang tua dengan
prestasi belajar gitu nggih. Nah, maka rumusannya atau jawaban sementara ya, dugaan sementara adalah ada hubungan antara dukungan orang tua dengan prestasi belajar siswa. Setelah merumuskan hipotesis, kemudian kita menetapkan desain, pendekatan dan metode penelitiannya. Desainnya apa? Ketika kita akan mencari hubungan, maka kita desainnya adalah korelasional pendekatannya gitu nggih. Kemudian ketika akan mencari hubungan ya, itu metodenya apa yang tepat, jenis penelitiannya apa yang tepat. Jangan nanti misalnya kita akan mengkaji hubungan antara A dan B, lalu kita memilih jenis risetnya misalnya tindakan ngaten. Jadi kita harus sesuaikan juga Bu, tujuan kita apa, kita sesuaikan dengan jenis riset kita ya, pendekatannya dan metodenya seperti apa. Lalu setelah dirumuskan, ditetapkan metodenya apa dalam riset kita, kemudian kita mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu juga kita bisa berbagai cara ya, bisa dengan kuesioner, bisa dengan observasi atau panduan wawancara misalnya. Nah, kemudian setelah dikumpulkan datanya, didapatkan datanya, diolah dan dianalisis, kemudian diinterpretasikan dari hasil analisis kita. Setelah itu kemudian disimpulkan dan kemudian disusun laporan dan kemudian disusunlah sebuah artikel ilmiah. Jadi nggak berhenti saja di laporan riset ya Bapak Ibu, tetapi juga kita harus menyusun artikel ilmiah agar ini bermanfaat dan juga bisa dibaca oleh orang lain. Nah, fokus kita saat ini adalah penelitian survei. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan penelitian survei di sekolah atau di kelas masing-masing. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwasannya riset survei itu apa? Riset survei itu adalah suatu metode riset yang umumnya mengkaji populasi yang besar dengan menggunakan sampel populasi yang bertujuan untuk membuat deskripsi, mengeneralisasi, atau memprediksi tentang suatu opini, perilaku, karakteristik yang ada dalam populasi tersebut. Biasanya tadi kalau survei itu populasinya besar, sehingga kita bisa menggunakan sampel dalam populasi tersebut. Nah, ini di jenis penelitian survei itu juga ternyata jenisnya banyak Bapak Ibu. Ini ada beberapa jenis penelitian survei. Yang pertama adalah sampel survei. Yang kedua adalah sensus survei. Kemudian yang ketiga public opinion poll, kayak polling gitu ya Bapak Ibu. Kemudian cross sectional survei dan survei longitudinal. Nah, ternyata dari jenis satu penelitian di dalamnya juga banyak macamnya. Yang pertama tadi adalah sampel survei, Bapak Ibu. Jadi sampel survei itu kita akan melakukan survei yang dilakukan pada populasi atau sampel. Nah, namanya sampel survei, maka responden kita ini adalah sampel, bagian dari populasi. Kemudian sensus survei itu adalah survei yang dilakukan pada seluruh anggota populasi yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu sensus penduduk. Itu termasuk dalam sensus survei. Kemudian public opinion poll ini adalah suatu survei yang mengajukan pertanyaan kepada responden tentang suatu topik yang umum. Misalnya kalau dalam dunia pemasaran itu kan biasanya ada polling ya Bapak Ibu, puas tidak dengan layanan kita. Nah, itu adalah termasuk dalam public opinion poll. Kemudian cross sectional survei ini adalah kita akan membandingkan antara dua kelompok orang atau lebih ya untuk melihat perbedaan yang ada di kelompok tersebut. Kita bisa menghubungkan juga ya antara variabel yang kita teliti dengan menggunakan cross-sectional survei. Kemudian survei longitudinal, nah dari istilahnya ada longitudinal, artinya apa? Survei ini untuk melihat perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam perjalanan waktu. Sehingga kalau perbedaannya antara cross-sectional survei dengan survei longitudinal, kalau cross-sectional itu bisa kita teliti dalam satu waktu bersamaan, tapi kalau survei longitudinal itu memerlukan waktu yang panjang untuk melihat adanya perubahan atau tidak.
Itu jenis-jenis survei, penelitian survei. Kemudian dalam penelitian survei itu biasanya kita menentukan sampel, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai peneliti itu boleh, karena berbagai macam alasan ilmiah gitu, keterbatasan misalnya dana atau seperti apa, itu bisa kita menggunakan sampel. Karena dimungkinkan ketika menggunakan populasi itu ada berbagai macam kendala gitu, sehingga kita bisa menggunakan sampel. Nah, ketika menggunakan sampel tidak perlu takut Bapak Ibu, ya walaupun dengan sampel, tetapi kita bisa mengeneralisasi. Tetapi sampel itu harus memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Kenapa? Karena sampel merupakan bagian dari populasi. Teknik sampingnya pun banyak Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita mempelajari teknik sampel, ini adalah 2 SKS sendiri Bapak Ibu sekalian. Jadi ada sampel yang probability dan juga non-probability. Macam juga banyak ya Bapak Ibu, ada random, biasanya kalau random itu kita seperti kocok arisan ya Bapak Ibu, mengocok arisan gitu kemudian yang keluar kita jadikan sebagai responden. Lalu ada berbagai macam, contohnya kalau stratified berarti dia berstrata, misalnya di kelas antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 karena adanya perbedaan strata, maka kita bisa menggunakan proporsional stratified random sampling. Jadi banyak sekali Bapak Ibu untuk teknik sampelnya. Nah, ini mungkin karena waktu saya diberikan waktu hanya sebentar, jadi tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Ada juga di sini misalnya accidental sampling. Ini masuk dalam non-probability sampling. Accidental itu adalah sampel yang kita temui secara kebetulan. Misalnya kita sedang penelitian di sekolah, ya kita ada siswa yang datang, nah kita jadikan sebagai sampel, asal itu memenuhi sesuai dengan kriteria dari kita seorang peneliti, maka kita bisa jadikan dia sebagai sampel. Jadi kalau accidental itu yang secara kebetulan kita temui, kemudian kita jadikan dia sebagai responden atau sampel penelitian. Nah, ini metodenya dalam pengumpulan data, ada bisa menggunakan kuesioner, panduan wawancara, checklist observasi. Kemudian ketika ditanya, lalu bagaimana Bapak Ibu ketika sekarang riset, kemudian dalam kondisi pandemi, tidak perlu kita bertemu langsung dengan respondennya atau sampelnya, kita bisa menggunakan kuesioner secara soft file. Tentu Bapak Ibu pernah membuat soal ujian, ketika kemarin ujian semester pada siswa, itu bisa menggunakan kuesioner berbasis soft file, yaitu menggunakan Google Form. Jadi kondisi pandemi pun tidak bisa menutup kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu, kita bisa menggunakan kuesioner secara soft file dengan menggunakan Google Form. Wawancara pun bisa kita menggunakan telepon, menggunakan video call gitu, tidak harus bertemu tatap muka. Nah, itu adalah metode-metode pengumpulan datanya. Ini prosesnya yang seperti saya sampaikan, bahwasanya riset survei itu dimulai dari minat, kemudian merumuskan latar belakang, diperkuat landasan teorinya atau grand teorinya, kemudian merumuskan hipotesis, ada hubungan atau tidak misalnya, lalu menentukan populasinya siapa, misalnya siswa di sekolah, populasinya seluruh siswa di sekolah, kemudian karena mungkin berbagai macam alasan ilmiah sehingga tidak menggunakan total populasi, kita menggunakan sampel, lalu kita menghitung rumus besar sampel, setelah didapat sampelnya, kemudian kita pengumpulan data. Tetapi sebelum ke pengumpulan data, kita mengembangkan instrumen dulu, ya. Kita membuat instrumen, kemudian instrumen itu juga harus kita uji validitasnya, ya. Apakah instrumen itu valid, bisa dimengerti oleh responden, sehingga kita harus menguji instrumen kita, kuesioner kita uji. Ketika instrumen atau kuesioner kita sudah dinyatakan valid dan reliable, maka kita bisa memproses pengumpulan data. Nah, setelah pengumpulan data diperoleh sesuai dengan jumlah sampel yang ada, misalnya berdasarkan sampel ada 100 responden, maka kita cari sampai terkumpullah data sebanyak 100 responden. Setelah dapat, kemudian diolah, dianalisis, bisa menggunakan berbagai macam software, nanti akan disampaikan juga oleh tim. Lalu setelah dianalisis data, membuat sebuah kesimpulan, dan kemudian disusun dalam sebuah laporan penelitian. Tidak berhenti di laporan penelitian, Bapak Ibu, agar bermanfaat, maka bisa Bapak Ibu tuliskan dalam sebuah artikel
ilmiah dan kemudian dipublikasikan dalam berbagai macam jurnal pendidikan misalnya. Saya yakin Bapak Ibu guru merupakan Bapak Ibu guru yang dahsyat gitu nggih, karena sampai saat ini pun Bapak Ibu guru masih tetap semangat dalam menulis artikel ilmiah gitu nggih. Saya yakin Bapak Ibu nantinya bisa sukses ya. Tadi ada yang disampaikan bahwasanya 5 tahun lagi akan pensiun, itu masih panjang Bu, 5 tahun. Bisa kita optimalkan prestasi-prestasi kita melalui menulis artikel ilmiah pada jurnal penelitian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf karena waktu yang memang terbatas sehingga dalam penyampaian saya mungkin tidak komprehensif. Sekian, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu ke Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liona sudah banyak sekali tadi memaparkan tentang jenis-jenis penelitian gitu ya, sampai tadi survei dari penelitian dasar, survei, eksperimen dan sebagainya. Semoga ini dapat menambah khasanah keilmuan Bapak Ibu gitu, informasi-informasi yang telah disampaikan oleh narasumber dapat memberikan informasi baru, pengetahuan baru atau tambahan wawasan gitu ya, jika memang sebelumnya sudah